mengenai sekarang saya sudah bebas. Silakan dulu. Haleluya. Persilakan buat nenek kasih nenek Vina Bulalo. Bulatkan tekad balun putani untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam Kristus kampung ini diberkati. Hanya di dalam Kristus kampung ini diberkati. Berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi, zaman sekarang. Zaman sekarang. Berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan berlindunglah dalam sabda Allah. Firman Tuhan itu tempat perteduhan kita. Amin. Lukas pasal 16, perikopnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ayat 19 sampai dengan 31 dengan cepat saya baca. Ada Alkitab di HP masing-masing bisa lihat. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ia selalu bersukaria dalam kemewahannya. Hari-hari ini banyak orang sedang berpesta pora. Dengar, pesta pora itu tidak akan pernah menyelamatkan engkau. Setiap tahun baru datang orang mabuk dari kampung ke kampung. Tidak ada untungnya. Di sini tidak ada, di kampung-kampung lain ada. Yang setuju katakan amin. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Sayang sekali Lazarus ini. 22, kemudian matilah orang miskin itu. Artinya Lazarus itu mati, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Waktu kita akan mengakhiri hidup kita, pilihannya itu setiap kali kita waktu hidup, keputusan kita termasuk malam ini. Amin. Waktu kita akan mengakhiri langkah terakhir kita, dijemput oleh siapa? Keputusannya waktu kita masih hidup. Kalau sudah mati tidak ada keputusan. Yang setuju katakan amin. Malaikat bawa dia ke pangkuan Abraham. Kata lain Firdaus. Dari waktu saya baca ini, renungkan, ini cerita ini tentang kisah tentang apa? Lalu orang kaya mati dibawa kemana? Nanti direnungkan ya, sambil saya baca ayat-ayat itu. Orang kaya itu, ayat 23, orang kaya itu juga mati. Nah, dua-dua mati. Yang satu kaya, yang satu miskin. Tetapi kematian itu bagi siapapun itu pasti suatu saat akan datang. Amin. Kematian orang besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya atau miskin, orang yang sudah berjewel atau belum, sudah berkeluarga atau tidak, kematian itu bagi siapa saja. Suatu ketika Allah akan memerintahkan, maut akan datang. Yang menentukan hidupmu dan hidupku, waktu kita mendengar Injil, kita meresponnya atau tidak. Keputusan kita malam ini menentukan kehidupan kita. Amin. Saya semangat sekali khotbah, tapi suara saya harus bantu dengan air minum. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Dari malam dibilang alam bersah atau Hades. Bahasa aslinya dibilang Hades. Itu belum neraka, belum. Neraka itu nanti kekekalan. Di Hades atau alam bersah itu ada penyiksaan
seperti orang kaya. Orang yang mati di dalam Tuhan akan ada di Firdaus. Belum kekekalan, belum surga, belum. Saya hadir beberapa kali, keluarga besar dari bapak saya Advent. Keluarga saya meninggal karena mabuk, lalu pendeta khotbah dia nanti masuk surga. Saya berdiri jalan. Ini penyesatan. Jaminan apa yang menjamin orang mabuk mati lalu masuk surga? Sebab saya pengajar, saya pengkhotbah. Saya kalau dengar orang kalau khotbah begitu, saya ini penyesatan. Tidak boleh khotbah sembarangan. Orang kaya itu juga mati lalu di bawah, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandangnya ke atas, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lazarus lagi bersukaria, bersuka cita. Ayat 24, lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham. Orang kaya bilang sama Abraham, Bapak Abraham, bolehkah Lazarus mencucukkan jarinya, basahi jarinya, lalu datang membasahi lidahku, bibirku? Abraham berkata, tidak akan mungkin dan tidak akan bisa. Sebab antara engkau dan kami, antara ada jurang pemisah, antara surga dan neraka ada jurang pemisah. Ada cerita begini, seorang bapak waktu hidup, dia waktu ada di bar kan dingin-dingin, ada AC, iya toh? Ada nona-nona manis di bar, pakai rok-rok yang setengah tiang. Bapak-bapak di sini semua tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Kan di bar kan ada AC. Jendaro ya lele. Harus surga dulu malah onggong. AC boleh dingin toh. Neraka merel. Nggak ada istilah reunian, kunjungan nggak ada. Hari itu mati. Kalau mati di luar Tuhan, ada di neraka, ada di Hades, kau akan disiksa. Itu firman Allah. Nggak ada reunian. Saya kunjungi surga dulu, baru nanti baru masuk neraka. Nggak ada. Atau sebentar di neraka dulu, nanti masuk. Nggak ada. Nggak ada istilah reuni. Kunjungi sementara. Dia masuk di neraka, dia bingung loh. Kenapa neraka ini panas sekali? Waktu saya di bumi kan bara, ada nona-nona cantik. Tidak mendapati itu di neraka. Dengar baik. Tidak ada istilah saya singgah sementara atau reuni, atau saya berkunjung sementara lalu saya pindah. Nggak ada. Hari kita menghembuskan nafas, hari itu juga kita akan dibawa kemana. Hari itu kita akan pergi. Saya sering khotbah di orang mati. Saya bilang begini, orang yang mati di dalam Tuhan itu dia tidak takut mati, karena dia tahu kalau dia tutup mata hari ini, dia buka mata di Firdaus. Amin. Orang mati di dalam Tuhan itu tidak pernah takut mati. Amin. Artinya saya ketemu jemaat yang sakit kanker dan kunjungi 2 minggu. Kanker ini udah busuk ini, kanker. 3 bulan saya lagi khotbah, 3 bulan sebelumnya saya lagi khotbah di gereja. Lalu selesai khotbah, doa berkat selesai, saya turun salami jemaat, berdiri di pintu dengan majelis wakil gembala. Lalu kami bersalam-salam. Lalu saya ketemu ibu ini waktu salaman, bibirnya ada benjolan kecil. Hari itu juga Tuhan bicara di hati saya, kasih tahu ibu itu, di bibirnya kanker ganas. Saya bilang kepada ibu itu, di bibirmu itu, biji kecil itu, Tuhan baru beritahu saya. Ini lagi salam-salaman, Tuhan bicara kepada saya, sampaikan itu kanker ganas. Udah tahu, waktu dia sariawan lalu makan pinang, kapurnya kena bibir, hari itu jadi kanker. 3 bulan, ini habis. Minum air di sini, tumpah di sini, habis. Waktu ke Surabaya, rumah sakit Darmais, harus dibelah, rahangnya ini harus dipotong, lalu dipasang rahang besi pakai engsel, tapi tidak ada biaya. Mereka harus pulang. 2 minggu saya kunjungi, 2 minggu terakhir, dia lagi kemoterapi. Kata sambil masak, setrika, masih kuat kerja. Dia bilang begini, Pak Gembala, hari ini saya mati atau besok mati, saya sudah siap. Tugas penggembalaan, kunjungi jemaat yang sakit, yang kita sudah tahu dalam roh bahwa dia tidak akan hidup lama, dia akan pergi. 2 minggu saya kunjungi di Pasir 2, di Besni. Dari Waina saya harus ke Pasir 2, karena jemaat dari Pasir 2 Besni datang ibadah ke Waina.
dari Waibron, dari Maribu datang ibadah ke Waibron. Lalu dia bilang begini, saya sudah siap mati. Saya tahu waktu saya mati, saya akan kemana. Dia sudah tahu. Gereja harus menyiapkan jemaat seperti itu. Amin. Dia harus tahu waktu dia tutup mata, dia akan kemana. Dia harus tahu waktu dia menghembuskan nafas. Dia tahu waktu dia menyelesaikan pertandingan imannya. Dia tahu waktu dia tutup mata, dia akan kemana. Panggilnya. Amin. Dia bilang, saya sudah siap, Pak. Saya mati, saya pasti akan ke Firdaus. Saya sudah lihat. Saya sudah siap, Pak Gembala. 2 minggu berturut-turut setiap hari saya datang doakan. Kunjungi dengan istri. Doakan dia, doakan dia. Doakan dia. Hari dia mau pergi, dia sudah masak selesai, setrika pakaian anak-anaknya. Anak-anaknya pulang dari sekolah makan. Dia naik di tempat tidur, begitu tidur langsung pergi. Berangkat. Lalu besoknya saya suruh gembala komselnya pergi doa, lalu masukkan dalam peti, malam pimpin ibadah. Besok Bapak akan pimpin ibadah pemakaman. Dari kisah Lazarus dan orang kaya kita selesaikan dulu. Kita akan menarik kesimpulan masing-masing. Saya berharap Roh Kudus bekerja malam ini. Roh Kudus menolong kita mengerti hati ini. Ayat 25, kata Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima. Ayat 25, perhatikan. Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Lazarus dihibur di pangkuan Abraham, dengan kata lain Firdaus. Tapi orang kaya menderita, dia ada di Hades, tempat sementara orang-orang yang mati di luar Tuhan. Para penjahat, para pemabuk, pencuri, semua ada di sana. Saya akan tunjukkan ayatnya sebentar. Ayat 26, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Ayat 26, perhatikan. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Orang kaya Abraham nabunya kalau bisa Raimena, saudara-saudara ada 5 orang. Kalau bisa pergi beritahu mereka tentang kabar baik, tentang Injil, tentang kebenaran Allah, tentang jalan-jalan Allah. Jangan sampai suatu saat 5 orang ini ada di tempat penderitaan. Bayangkan kata penderitaan. Injil Matius tulis dengan kata ke tempat yang penuh kertakan gigi dan tangisan yang kekal. Ini belum neraka, belum. Masih Hades, alam bersah, masih sementara, tempat sementara, belum kekal. Menghembuskan nafas. Tapi orang kaya bilang ini, jangan mereka ada di tempat yang menderita ini. Penderitaan ini. Ayat 29, tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa. Artinya ada 5 surat Musa, Taurat Musa. Dan ada kitab para nabi, Yeremia, Nehemia, Esra, Yesaya. Perhatikan ayat 29. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Ini ada firman ada di tangan mereka. Dan para nabi masih khotbah, masih berbicara Injil. Lebih baik mereka dengar itu. Nah, ini pesan Abraham kepada orang kaya. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian atau khotbah atau pengajaran. Baiklah mereka mendengarkan firman itu.
orang dari mati pun bangkit. Tahu tahu? Bapak Watofa 4 hari mati lalu bangkit. Saya pernah mendampingi dia khotbah tentang sorga dan neraka. 2 hari ada di sorga, 2 hari dia ada di neraka. Itu dia mati 4 hari lalu bangkit. Masih banyak orang yang tidak percaya dia. Ya orang kaya kan bilang, kalau ada orang yang pernah mati lalu bangkit, kalau datang bicara mereka percaya. Tapi Abraham bilang tidak. Mereka tidak akan mungkin percaya. Firman ini Allah yang kasih. Sampai hari ini banyak orang belum percaya. Masih ribut-ribut lagi. Di sini semua malam ini mau dengar firman. Amin. Amin. Ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa atau surat Musa, 5 surat apa? Kitab Taurat dan para nabi, surat-surat para nabi, kitab-kitab nabi. Mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati, mereka tidak akan percaya. Tapi kita di sini tidak ada yang menolak firman. Amin. Ya. Saudara, Mary Catherine Baxter dia bersaksi begini, 40 hari dibawa ke neraka. Selama 40 hari rohnya ada di neraka. Lalu waktu dia sadar, tiap hari dia muntah karena dia rasa bau busuk, bau amis di neraka itu dia masih rasa di alam sadar. Dia bilang, neraka itu ada dalam perut bumi, sorga itu ada di atas. Bacaan tadi kalau perhatikan, orang kaya itu dia lihat dari bawah ke atas. Berarti kesaksiannya Mary Catherine Baxter 40 hari di neraka benar. Perhatikan kalau ayat 6 pasal 16 tadi Lukas. Ulang baca lalu renungkan. Orang kaya dia lihat dari bawah ke atas. Lazarus ada di pangkuan Abraham, lagi disukakan, lagi menikmati hal yang Allah sediakan di Firdaus. Berarti benar. Atau para ateis, para ilmuwan, para peneliti di Serbia, itu waktu mereka mau lakukan penelitian lalu ngebor perut bumi, itu ateis. Ateis itu orang tidak percaya adanya Tuhan. Mereka tidak akui Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu ada di mana? Kita tidak bisa raba, kita tidak bisa menjamannya, kita bisa berkomunikasi, kita tidak bisa bertatap muka. Jadi kesimpulan akhir ateis itu mereka tidak percaya adanya Tuhan. Waktu mereka untuk penelitian itu mereka ngebor perut bumi, kalau ada suara yang mereka dengar, jutaan ribu orang teriak minta tolong dari perut bumi. Akhirnya mereka berkesimpulan, yang tidak percaya Tuhan saja mereka berkesimpulan begini, berarti ini pintu neraka yang kita bor, pintu neraka yang kita sedang bor. Jutaan ribu orang ada di neraka. Yang muslim teriak Allahu Akbar, ampun, ampun, ampun. Di sana hanya teriakan minta tolong, minta ampun. Tidak ada kesempatan. Makanya Yesus sendiri berita pertobatan itu, Yesus bilang begini, Matius pasal 4 ayat 17, bertobatlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Berita itu berita metanoia, artinya bertobat. Bertobat itu artinya berbalik dari jalan yang salah. Lalu waktu kita dengar kata metanoia, lalu berbalik 180 derajat ikut Yesus, tanggalkan dan tinggalkan semua masa lalu. Seperti Bartimeus, lalu ikut Yesus. Itu berita pertobatan.
Amin. Ya. Malam ini dari cerita yang kita baca bahwa kita punya kesimpulan ada sorga dan neraka. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, tidak main-main. Kalau hidupmu layak bagi Tuhan, hidupmu benar, hidupmu sudah dikuduskan, engkau akan menikmati sorga yang Allah janjikan. Alkitab berkata, hari-hari terakhir orang semakin jahat, semakin brutal, semakin rusak, yang pornografi. Tapi orang-orang semakin suci, semakin mulia, dia akan semakin benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Dan tidak bisa kompromi hari-hari. Markus 16 ayat 15 dan 16, Yesus berkata, ini pesan penginjilan, ini salah satu amanat agung. Kadang-kadang kita berpikir amanat agung hanya Matius 28 ayat 19 dan 20. Markus 16 ayat 15 dan 16. Yesus berkata begini, waktu Yesus berangkat ke sorga, lalu Yesus berkata kepada para murid, pergi, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Hukumannya adalah kekal. Markus 16 ayat 15-16, dengan suara yang keras dan lantang. Satu orang bantu saya baca. Markus 16 ayat 15 dan 16. Ini kabar tentang penginjilan, berita penginjilan. Gereja bukan hanya menggembalakan, tapi memuridkan. Gereja juga memberitakan Injil dengan suara yang keras dan lantang. Satu orang bantu saya, Markus 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada Mari mereka, kita kamu membenarkan ini di hadapan nafas. orang, tetapi Allah mengetahui. Markus 16 ayat 15 dan 16. Markus. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Makasih. Dan hukumannya kekal. saya care di Biak. Saya tidak mengerti hari itu Roh Kudus bekerja. Saya khotbah 20 menit, 25 menit. Lalu ribuan orang lari, Roh Kudus bawa untuk minta dibaptis. Malam itu baptis dari malam sampai pagi, jam 8 selesai, 17.000 lebih baptis. Besoknya orang bawa saya ke polisi karena orang bertobat. Dan tidak mau orang bertobat, mau orang hidup jahat, mabuk, rusak, perkosa orang, don't mau seperti itu. Orang yang lapor saya ini orang gereja. Ya kita urusan di polisi karena 17.000 baptis 2013 Lautan Biak. Orang dari kampung Putali yang hadir itu Pak Elvis Monim punya istri, kakak Koni Soko yang hadir hari itu saya khotbah hari di Biak, lapangan Putra Angkasa Biak. Dia datang keluar, adik kami lihat di spanduk-spanduk ada yang khotbah sebaya. Atau besoknya saya masih khotbah di YPK 1, YPK 2, 700 siswa baptis. Besoknya saya khotbah di Biak Timur, jemaat turun, majelis turun, besoknya pendetanya turun, hari Minggu pendeta khotbah baptis semua jemaat. Ini waktunya lawatan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pergilah, beritakan Injil kepada segala makhluk. Barang siapa percaya dibaptis, diselamatkan. Siapa yang tidak percaya dihukum. Firman Allah akan jadi hakim buat kita. Suatu kala firman Allah akan menghakimi kita. Suatu kala ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis akan terjadi. Satu celebration, pertemuan raya kita dengan Tuhan di udara. Amin.
Firman dan Roh Kudus akan menerbangkan kita. Amin. Iya. Orang-orang yang rombongan, orang-orang yang akan masuk neraka. Coba kita lihat Wahyu 21:8. Saya berharap rombongan orang-orang itu tidak ada di sini. Wahyu 21 ayat 8. Rombongan orang-orang yang masuk neraka, coba kita lihat. Ada 8 rombongan, ada 8 kelompok atau 8 macam orang yang akan masuk neraka. Wahyu 21 ayat 8. Sudah ada yang dapat? Kalau yang sudah dapat katakan amin. Perhatikan di situ Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut. Ada yang takut setan? Ada tahu Pak Henok Hebe Ohe waktu dikubur di Kampung Harapan, tengah-tengah kampung. Itu kan ada jalan di tengah-tengah kampung, toh? Apa jauh pacin saya sel. Mar. Newaw. Tapi newaw melasakan nubunya, romnya horor hab lewat. Lewat jam 10, jam 11 itu sepi. Pendeta majelis juga mulai dalam nama Yesus apa pemir, dalam nama. Mulai kuburan kelapa dalam nama Yesus semakin kencang. Semakin kencang sambil lari. Dia 1 kali jam 2 saya lewat di situ jalan kaki. Lalu hasilnya tidak takut apa? Wah, ini tiap malam Romi dan horor sahab lewat ya. Irahnya. Karena kuburan itu tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Amin. Nah, majelis ya, pendeta boleh orang lewat. Jadi akhirnya lagu dalam nama Yesus itu lagu yang sangat laris ketika itu. Jadi kuburan di Narhono, nandara mau dalam nama Yesus, mana lo pemir. Kuburan nerlaku, nanobernya dalam nama Yesus. Nah itu rombongan pertama penakut akan masuk neraka. Yang kedua, sama-sama orang-orang yang tidak percaya. Roma 16 ayat 15 tadi, pergi beritakan Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah ini rombongan orang kedua ini, orang tidak percaya Injil, tidak percaya Yesus, tidak percaya firman Allah, akan dihukum. Orang-orang keji. Atau orang keji, orang-orang yang susah mengampuni musuh, penuh dendam, amarah, akar pahit, kebencian, bertahun-tahun berdiam dalam hatinya, tidak bisa mengampuni suami, tidak bisa mengampuni istri. Kalau malam ini ada, minta Roh Kudus menolong untuk bebaskan saudara. Amin. Tidak bisa mengampuni orang tua, papa yang melukai, tidak bisa mengampuni anaknya. Suatu ketika saya tunggu anak saya yang tua. Sebagai seorang ayah, kalau anak tidak pulang jam 10 lewat itu gelisah. Hari itu temannya orang Cina, ini anak orang kaya, kayaknya temannya ini ulang tahun. Kalau mereka pergi di Agro Segar di Kota Raja kan ada lantai atasnya, sering orang pakai untuk acara-acara. Jadi anak saya Harvas ini, temannya berulang tahun lalu dipercayakan anak saya jadi ketua panitia. Nah sore dia pergi dari rumah rapi lalu pakai dasi kupu-kupu. Saya pikir mungkin dia pergi pelayanan. Padahal dia pergi urus temannya punya acara ulang tahun. Lalu jam 10 saya dengan istri tunggu, dia tidak pulang. Belum pulang. Saya telepon, tidak diangkat-angkat. Lalu anak saya yang nomor 2 tanya teman-temannya semua. Oh mereka ada acara.
Karena sudah jam 12, saya bilang istri saya, pakai mobil ayo kita cari agro segar di Kaliacai, Kota Raja. Pernah merancangkan neraka itu buat saudara dan saya? Tidak ada. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Neraka bukan tempat engkau dan aku, bukan. Jangan pernah bermimpi masuk neraka, jangan. Tempat penderitaan Mari kekal. kita menghembuskan nafas. Jangan pernah terlintas dalam pikiranmu untuk masuk neraka. Neraka disiapkan untuk Lucifer dan kroni-kroninya. Malaikat yang berontak di sorga, malaikat yang tidak mau taat di sorga, neraka disiapkan buat dia. Allah tidak pernah terlintas dalam pikirannya, bahkan dia bermimpi suatu umat ciptaannya ada di neraka. Tidak pernah. Tidak pernah. Allah ciptakan neraka itu buat iblis, buat setan. Perhatikan di situ orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh. Kelompok keempat, itu marah suami, simpan denda. 1 Yohanes bilang begini, engkau jadi pembunuh. Bukan bunuh kasih mati orang saja, bukan. Tapi waktu kita tidak melepaskan pengampunan buat saudara kita jadi pembunuh. Orang-orang Sunda, tukang-tukang sihir. Di sini tidak ada yang setuju katakan amin. Pornografi itu bahaya. Tapi bisa masuk neraka. Orang cabul dengan zina beda. Orang cabul itu dia menyakiti dirinya sendiri waktu dia nonton film porno, itu cabul. Tapi zina itu melakukan dua orang. Kalau cabul, kita merusak diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, kita merusak. Waktu kita nonton, waktu kita menghayal, itu cabul. Tapi kalau zina, itu melakukan. Nah itu tidak ada di sorga. Kasih tahu kiri kanan, lihat biji mata berbilang begini, kau dengar kah tidak? Coba lihat berbilang begini, kau dengar kah tidak? Haleluya, amin. Sihir penyembah berhala dan semua pendusta. Abu Nawas itu. Mia telepon begini, Bapak, makanya sedikit berarti masih duduk cerita di office itu. Ini Mia ada tunggu di rumah. Dia juga sering begitu. Akhirnya saya sadar, wah saya tipu istri ini. Saya minta ampun sama Tuhan. Bapak biasa begitu toh? Jujur saja malam ini. Jangan pura-pura masa bodoh. Kita beri tepuk tangan. Haleluya. Amin. Kan mama telepon. Pak Sokoy di mana? Mama makan novena ya. Padahal tidak ada di rumah. Itu juga tipu. Malam ini kita tidak boleh masa bodoh dan pura-pura tulip gitu. Rame-rame kita harus bertobat. Amin. Iya. Perhatikan kalimat terakhirnya. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan berbelerang. Inilah kematian yang kedua. Neraka. Kematian pertama, waktu kita mati, dibawa ke alam bersah atau Hades, itu kematian pertama. Kematian kedua ini, kekekalan neraka. Waktu Yesus datang di awan-awan, semua orang akan dibangkitkan.
Laut akan menyerahkan orang yang mati di dalam laut. Bumi akan menyerahkan orang yang mati di dalam bumi. Semua orang akan bangkit. Kebangkitan pertama, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dulu. Alkitab berkata seperti ini. Orang-orang yang mati dibangkitkan dalam kebangkitan pertama, dan orang yang hidup, kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Lalu kita akan diangkat bersama-sama menyongsong Yesus di awan-awan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Kita tahu kebangkitan pertama itu orang-orang yang mati di laut, mati jatuh dengan kapal laut, dengan pesawat. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan, laut akan menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya. Lalu mereka akan terangkat ke sorga, ketemu Tuhan di sorga. Tuhan akan mengizinkan pembagian mahkota kemuliaan, lalu Tuhan akan mengizinkan masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Lalu kebangkitan kedua, orang-orang yang mati di luar Tuhan akan dibangkitkan. Laut akan menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya. Bumi akan menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya. Kebangkitan kedua. Lalu mereka mati ke dalam kematian kedua, neraka yang kekal. Mereka tidak akan mengalami pengangkatan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Sama-sama. Nyanyian yang belum pernah didengar adalah kegirangan yang anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Semua orang percaya merindukan hal itu, amin. 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 Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Suatu ketika Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, dia datang ketemu Yesus waktu malam hari. Saudara tahu, status Nikodemus itu sama seperti ketua sinode. Yahudi itu sebuah agama di Israel. Saya tanya sama Gayet, agama terbesar di Israel, dia bilang Yahudi. Yang menolak Yesus, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua Islam, keturunan Abraham dari Hagar. Hagar anaknya Ismail, lalu Ismail punya anak Kedar dan Nebayot. Lalu lahirlah Palestina, Filistin. Kemarin kan waktu kami makan di sana ada majelis yang tanya, Palestina sebelah itu Filistin. Keturunan Abraham dari Hagar, perempuan budak yang dia kawin. Hagar anaknya Ismail. Abraham waktu Tuhan janjikan mendapat anak Ishak itu 25 tahun dia menanti janji itu tergenapi. 75, umur 100 tahun baru Ishak lahir, berarti 100 kurang 75, 25 tahun. Di pertengahan penantian 25 tahun itu tahun 18. Tahun ke-18 Sarah usul begini, Bapak mungkin bisa dekati pembantu. Mari kita menghembuskan nafas. Abraham ini tolol sekali, terima usul istrinya. Jadi bapak-bapak kalau istri suruh dekati pembantu jangan. Itu ada bapak-bapak yang suka pembantunya. Kalau Islam itu dia punya mau-mau. Dia bilang babi haram, tapi babu itu halal. Babi dengan babu kan sedikit agak ada kesamaan, ya. Iya toh? Babi haram tapi babu itu halal. Kalau Islam pembantunya dia babat. Dan di sini tidak ada yang babat pembantu. Amin. Hanya bisa dibabat rumput saja. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, waktu Sarah usul begini, Bapak hidup dengan Hagar, mungkin kita bisa dapat keturunan kan? Abraham pikir, ya benar juga ya. Lahirlah Ismail. Hagar merasa dirinya dan kepalanya besar karena Sarah mandul, belum punya anak.
Tiap hari Hagar melecehkan Sarah, padahal dia budak. Kesalahan. Gelap dan angkat tenda-tenda ini muter bang semua. Tenda-tenda di panggung ini seperti muter bang semua. Lalu panitia datang bising saya, pendeta, doa lah ya boy. Anda wabar mana nih yo, doa apa anda? Sedikit lagi, satu lagi datang pendeta, doa lah ya boy. Modal dan mau kemana dia? Haleluya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya. Orang benar yang seperti apa? Orang benar yang telah ditebus oleh darahnya. Amin. Saya duduk lagi, pujian lagi jalan ini. Haleluya, makan tenda hageun bener makanya. Haleluya. Ini orang yang pimpin pujian di panggung ini kena hujan, kilat, runtuh. Saya waktu berdiri mau sampaikan firman, saya tanya Tuhan begini, Tuhan saya mau khotbah di lapangan, saya tidak mau panggung jauh sekali. Di panggung masih dekat ini dengan jemaat. Panggung udah punya hafal malu, saya tidak mau berdiri jauh, saya harus berdiri di depan jemaat lalu saya mau khotbah. Refleksi Natal. Tuhan hanya bilang begini, waktu puasa di Galilea saya bisa hentikan danau. Puasa itu juga malam sore bisa angin ribut bisa diteduhkan. Waktu saya berdiri, saya pegang mic, saya suruh jemaat semua berdiri, kita naikkan Allah kuasa melakukan, kami nyanyi lagu itu. Lalu saya bilang begini sama awam ini, dengan otoritas yang sama, kuasa yang sama, Yesus bisa teduhkan badai di Galilea. Kuasa yang sama juga hari ini saya ucapkan, tenang, diam. Tidak sampai 5 menit hujan berhenti. Teduh, saya turun dari panggung, saya khotbah di lapangan terbuka. Berarti Tuhan ada, amin. Tuhan menyertai orang-orang benarnya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya. 2013 saya khotbah 20 menit di panggung di lapangan Putra Angkasa di Biak. Itu tiang awan, tiang api berdiri. Dan saya tahu itu Tuhan sendiri yang hadir. Lalu melawat umatnya 17.000 malam itu ambil keputusan. Baptis dari malam sampai pagi. Saya tahu malam ini Tuhan sedang bekerja. Coba kita lihat, selesaikan ayat 3 tadi. Yesus menjawab kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Perhatikan, dia tidak dapat melihat. Melihat saja tidak, apalagi masuk. Amin. Yesus berkata kalau seorang tidak dilahirkan kembali. Nikodemus jawab begini, mana mungkin saya yang sudah tua, sudah rorele, haibele, masuk ke dalam rahim ibu saya lalu saya dilahirkan. Nikodemus mengerti secara hurufiah, secara logos. Dia tidak mengerti dengan roh dan lema. Ayat 5 perhatikan, sama-sama kita baca ayat 5. Ayat 4 dulu, sama-sama 3, 2, 1. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah itu. Ayat 3 dia tidak akan melihat. Tapi ayat kelima, dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Suatu ketika keputusan yang kita ambil itu akan bersaksi. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 berkata begini,
Ada saksi bagi kita di bumi, yaitu firman, air, dan roh. Dan ada 3 yang bersaksi bagi kita di sorga, itu firman, Bapa, dan roh. Amin. Suatu saat air yang kita baptis itu, dia akan bersaksi buat kita. Saudara, tanda waktu Kain membunuh Habel, darahnya teriak ke sorga. Panas saja berteriak ke sorga. Saya ini telah dibunuh oleh Kain. Darahnya dari tanah itu teriak ke sorga. Suatu saat alam ini akan bersaksi tentang diri kita. Kapan kita dimeteraikan oleh air baptisan? Amin. Waktu Yesus datang, Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Waktu Yesus datang di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes. Yohanes bilang, tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan Yohanes merasa, tidak mungkin, Yesus anak domba Allah, anak Allah, saya mau baptis kau. Tapi Yesus bilang begini, biarlah hal ini terjadi agar kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Amin. Amin. Jadi baptisan itu menggenapi seluruh kehendak Allah, bukan setengah atau sebagian. Suatu saat meterai itu akan bercerita kepada sorga. Amin. Amin. Ya. Saya tahu malam ini Roh Kudus sedang bekerja. Amin. Amin. Mari sambil tundukkan kepala. Musik WL Singer.